lihat aja tugas itu yang di saya bagi itu. Nah di sini apa namanya terus itu tugas luar yang sama. Untuk masalah project silakan dikerjakan masing-masing. Jadi saya ingatkan kalau ada buntu aja silakan kayak buntu lah di sini. Atau kalau sisi mau melanjutkan ya silakan melanjutkan. Ada ya, tinggal melanjutkan dulu ya. Sambil jalan nanti sambil terus kita review kembali sedikit. Jadi ini yang bab 1 ya. Jadi kita review ini metode digital, ini filosofinya, apa itu blockchain, apa itu terdistribusi, apa itu terdesentralisasi, terus apa itu menambang, mining atau sebagai verifikator atau autentikator di dalam blockchain itu sendiri. Terus apa namanya transparansi, terus tentang kunci. Setelah itu tentang lintas secara global, anti sensor, pseudo anonymous. Terus ada poin-poin yang lain. Setelah itu ada blockchain yang privat. Kalau di kelas ini itu kita di public. Kalau privat silakan pelajari sendiri. Terus komunikasi dengan kehidupan kita terkait dengan ekonomi. Setelah itu terkait dengan teknologi. Dan terakhir itu adalah filosofi tentang teknologi kebebasan finansial. Ya. Untuk tugasnya itu yaitu adalah keempat ini 100%. Jadi sumber informasi itu 50, dompet pribadi itu 50, plus minus ya kira-kira. Tapi itu masih toleran. Terus bursa lokal, biasanya bursa lokal, bursa internasional, plus yang lain-lain itu bonus. Jadi apa namanya di luar ini kan banyak penggunaannya itu bonus. Jadi kalau seandainya kalau masih waktunya cukup, nanti di HP-nya kalian itu silakan di install MetaMask atau Trust Wallet. Kita coba ambil testnet satu. Mungkin kalau kalian untuk coding itu pakai MetaMask saja, untuk teman-teman dicoba. Kalau sudah bisa yang lain pakai browser atau apa itu silakan. Jadi sekarang silakan apa namanya disiapkan MetaMask. Jadi di akhir kalau ada waktu kita coba ambil tesnya satu, kalau tidak ya mungkin 2 minggu lagi. Terus ini masalah ini dompet ya. Jadi untuk benar-benar partisipasi di teknologi ini wajib mempunyai dompet atau akses ke blockchain-nya itu langsung, bukan lewat bursa, bank atau ATM seperti itu. Jadi itu adalah syarat untuk menjadi partisipasi penuh, yaitu langsung kita punya menjelajahi langsung ke dalam blockchain atau teknologinya. Terus kalau kita ingin misalnya bertransaksi dengan misalnya membeli koin atau menjual koin, atau misalnya seandainya ingin melengkapi dalam sisi kegunaannya atau dalam sisi adopsinya atau dalam sisi implementasinya, maka ya perlulah kita pakai apa namanya mendaftar atau mencoba di bursa lokal, salah satunya itu. Kalau ingin mencoba bursa internasional itu juga lebih bagus. Intinya di sini bagaimana kalian bisa mendeposit cash ke dalam sini, tarik cash,
terus bisa narik koin ke dompetnya kalian masing-masing, bisa beli koin terus narik koin. Setelah itu juga mendeposit koin ke sini. Contoh sederhananya itu adalah untuk remittance atau transaksi antar negara seperti ini. Yang saya jelaskan itu tadi ya. Jadi ini salah satu contoh yang kegunaannya. Terus kalau yang terakhir adalah selama kita tahu alamat rekening dari dompetnya sebuah dompet di centralized finance atau dompet itu atau itu kita pun bisa membaca transaksinya dan melihat isinya. Untuk layanan itu sudah banyak yang menyediakan, jadi kita harus langsung masuk ke blockchain-nya tersebut untuk melihat transaksi. Biasanya kita masuk ke blockchain, kita pilih-pilih sendiri dalam data mentah itu ya, kalau data ya, untuk kalian pernah ke data analitik. Tapi kalau di sini sudah ada banyak yang menyediakan website untuk menjelajahi isi. Jadi itu sekilas untuk review. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas? Jadi ingat tugas semuanya itu kalian itu bisa menjelajah sumber informasi atau mencari project bisa mencari banyak project, mencari berita, terus mencari informasi macam-macam lah itu. Terus yang kedua itu punya dompet lah itu yang paling minimal. Kalau semua di sini rancang bangun misalnya, apalagi contohnya misalnya bikin syuting atau apa itu sudah pasti harus punya dompetnya untuk untuk melakukan transaksi atau mendeploy apapun itu ke blockchain-nya seperti itu. Itu totalnya 50% ya, sorry 25 tadi. Sisanya itu baru yang lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Jadi hari ini kita rencananya lanjut materi. Minggu depan minggu depan libur. Minggu depannya lagi kalau ada yang perlu bimbingan silakan. Tapi semakin lanjut untuk mata kuliahnya ini, pemaparan saya semakin saya prediksi mungkin saya akan memaparkan paling lagi 2 kali lagi selain ini, ataupun mungkin lagi 2 minggu itu mungkin bisa lihat itu pemaparan yang terakhir. Sisanya itu adalah kalian mungkin mengerjakan proyeknya masing-masing. Jadi saya rencananya paling nggak bawa laptop lagi seperti ini. Untuk sekarang mungkin saya pemaparan umum aja dulu ya. Jadi kalau ada ceritanya di kuliah ini adalah onboarding ke decentralized finance atau decentralized application atau ke cryptocurrency ya. Kalau begitu saya lanjut ya, habisin materi gitu ya. Kalau ada yang mau di situ langsung aja silakan, daripada di kampung-kampung terus lupa di situ kalau misalnya bosan dan sebagainya ya. Jadi ini di buku white paper saya itu di top 4 itu bagaimana mendapatkan mata uang kripto jika tidak bisa membelinya. Ini materi 2020 ya. Sekarang itu sudah banyak sekali berkembang dan bagaimana cara dan pokoknya berkembangnya itu eksponensial. Jadi sudah banyak banget di luar ini. Tapi ini materi yang dulu ada beberapa yang sudah tidak relevan, itu sudah tutup, tapi banyakkan masih relevan. Kalau di sini saya di sini saya zaman itu 2020 saya kategorikan menjadi 4 cara untuk mendapatkan
mata uang kripto atau cryptocurrency. Pertama itu menambang itu termasuk juga ada namanya insentif yang lainnya, bagaimana dia mengenerate sebuah cryptocurrency. Selain menambang itu kan ada macam-macam itu. Terus yang kedua itu membeli, itu minggu lalu beli di bursa atau beli di token atau beli di mana gitu. Yang ketiga itu menggunakan produk. Jadi menggunakan produk itu banyak insentifnya, airdrop ataupun kalau seringkali sih karena dia itu mencetak dari nol ya, jadi gampang sekali untuk mendapatkan ini. Tapi kalau punya nilai ekonomi atau tidak itu belakangan. Yang terakhir itu adalah bekerja untuk dibayar dengan mata uang. Biasanya kalau bekerja dibayar dengan ya cash, sekarang dibayar dengan mata uang kripto seperti itu. Jadi menggunakan produk, kalau zaman dulu mungkin sudah lewat sih, menggunakan break browser boleh dicoba lagi sih apakah sudah buka atau tidak, itu di pojok kanan atas. Tapi tidak lama 2020 itu break browser itu untuk Indonesia itu di blok karena yang mereka tidak bisa untuk misalnya Indonesia dan India itu di blok karena mereka itu tidak bisa misalnya menangkal multiple single attack atau multiple akun. Misalnya kalian punya banyak laptop atau punya virtual machine running, jadi kayak nambang gitu ya. Padahal precursor ini dirancang satu orang itu satu. Kalau zaman dulu ini waktu saya di Jepang ini ya, jadi dia itu precursor itu untuk yang salah satu yang pertama setelah adblocker itu untuk menghargai kebebasan browsing masing-masing pengguna. Kalau zaman dulu sebelum 2020 di sini siapa yang pakai adblock di sini? Karena apa? YouTube. Ada yang pakai blog belakangnya, beberapa ya, sedikit berarti ya. Jadi zaman dulu pun itu yang pakai adblock itu sudah ada lumayan. Tapi kalau kalian pakai browser secara biasa itu tanpa macam-macam, itu iklannya banyak. Terus di belakang itu misalnya selain iklan itu ada nambang, terus ada key dan lain-lain. Itu sebenarnya itu untuk kepentingannya mereka. Kalian itu apa? Kalau misalnya yang cocok, iklannya oke lah, bagus. Tapi kalau tidak cocok harganya itu adalah kuotanya kalian. Semakin banyak, jadi iklan, nambang, terus cookie dan lain-lain itu ongkosnya di sini itu kuota. Tapi kalau misalnya orang luar negeri itu tidak berpikir kuota, tapi bagi mereka itu mereka berpikir selain misalnya privasi, yaitu kenyamanan. Jadi mereka terganggu dengan iklan-iklan yang muncul seperti itu. Terus brief ini merevolusi bahwa iklan itu kalian yang ngatur. Nanti akan ada pop-up kecil itu, di sini ada iklan, apakah mau dilihat atau tidak gitu. Kalau kalian tidak ingin melihat itu langsung di blok gitu. Tapi kalau kalian ingin melihat gitu, biasanya kalau iklan itu sebelum break browser itu, contohnya YouTube atau apa, itu iklan itu profitnya itu ke pemilik website atau pihak ketiga lainnya. Kalian menonton iklan itu ya sebagai pelanggan aja, kalian sudah diganggu, sudah kuotanya diambil gitu. Terus mungkin ada data privasi yang diambil gitu. Tapi kalian itu yang diuntungkan itu mereka gitu. Terus break browser sendiri pada zaman itu kalau kalian klik iklannya tersebut, kalian itu dikasih satu koin namanya BAT, Basic Attention Token. Bisa cari di Pendiku atau Penmarket atau yang lain, itu BAT itu sudah salah satu koin yang terkenal atau token yang terkenal. Produknya itu break browser.
Selain itu browser itu berkembang itu punya dompetnya secara built-in gitu, punya dompet sendiri di sana. Jadi kalian tidak harus install MetaMask, Trustwallet dan lain-lainnya kecuali misalnya perlu fitur-fitur tertentu. Cukup browser aja kalian sudah punya dompet gitu. Makanya kalau saya sarankan mungkin coba aja browser itu sudah berhubungan ya. Terus mungkin di sebelah kanan saya sudah tidak nyoba lagi. Siapa tahu dia sudah menerima misalnya KTP atau paspor Indonesia ya untuk ikut sebagai ikut sebagai pengguna itu. Siapa tahu bisa lagi kalian misalnya kalau klik iklan dapat token. Nyaman itu lumayan sih. Dalam waktu 2 bulan itu saya dapat 2 juta rupiah untuk ini aja. Tapi karena ini juga di Jepang kan rate-nya tinggi, jadi mungkin karena itu sih juga. Jadi selain ada browser yang lain yaitu Netbox, cuma sayangnya Netbox ini sudah mati gitu. Jadi dia itu pokoknya dalam waktu tertentu semakin lama kita pakai semakin banyak yang kita dapat. Dia itu sudah mati total, tapi blockchainnya itu kayak beku dia karena dia sudah jarang peminatnya. Kalau kalian ingin mencoba menjalankan di sana boleh aja bisa coba. Terus ini YouTube juga sudah mati. Intinya itu sama juga, semakin banyak kalian browsing itu semakin banyak kalian dapat YouTube. Ini CryptoTab browser masih jalan, cuma di sini itu CryptoTab browser itu adalah itu namanya CryptoTab browser. Kalau kalian mau download atau nyoba silahkan aja langsung masuk ke materi saya di sini. Itu linknya sudah ada semua. Intinya itu bukan kalian dihadirkan dengan koin itu, tetapi kalau kalian yang kesusahan untuk literasi itu ya, biasanya tuh orang-orang di luar TI yang literasi TI-nya itu masih kurang, itu tidak tahu cara install ini, setting ini, setting itu. Sama kayak misalnya kalian instalasi framework, terus instalasi program-program software dan sebagainya itu susah. Tapi untuk di sini itu bagi yang mau menambang, yang tidak tahu cara menambang itu, ini ada CryptoTab browser, mereka menyediakan tinggal download aja, terus mereka tinggal nambang di sana. Jadi di sini CryptoTab browser install, sambil kalian browsing, sambil nambang itu bisa. Tapi yang dipakai itu adalah komputernya kalian, jangan lupa. Itu udah kalau biaya internetnya itu mungkin masih kecil itu. Yang yang besar itu adalah biaya listriknya. Kalian coba kalau mau nyoba silakan aja ke CryptoTab browser itu, nanti coba misalnya ditulin nambang 100% itu, coba lihat CPU-nya apakah 100% atau tidak. Biasanya itu sudah banyak terpakai. Tapi kalau misalnya kalau kalian misalnya punya listrik gratis atau apa, itu nambang itu salah satu solusinya. Kalau kalian mau mendapatkan itu, kalau kalian mending cari software yang lain. Ini CryptoTab browser ini hanya untuk mereka yang tidak bisa yang tidak tahu caranya, misalnya matematik itu bingung kalau masalah komputer ya. Selain itu, kalau kalian seorang influencer itu, CryptoTab browser itu salah satu menawarkan multi level referral ya, bukan multi level marketing. Jadi di sini yang salah satu yang paling canggih. Kalau misalnya kalian mengundang teman gitu, terus temannya kalian mengundang teman lagi, itu dapat juga jadi multi level gitu. Ini yang masih ada sampai sekarang ini yaitu research. Cuma kalian pendapatannya itu sedikit. Apakah bisa juga research? Atau mau diganti pakai papan ya? Papan ya? Begitu.
kelihatan? Ini di belakang gimana kelihatan? Kelihatan nggak usah. Karena papannya juga kecil. Sorry. Kalau ini kan juga besar nih tulisannya. Jadi silakan kalian register, terus login itu punya akun di sini. Chat kalian browsing terus menyumbang. Adapun beberapa sumbangan yang bisa kalian lakukan di sana, kontribusi itu kalian dapat koin free. Kalau enggak, ada di sini apa namanya, kalian sebagai miner atau validator itu kalian bisa menjalankan namanya research node. Jadi sama sih kayak misalnya menjalankan Bitcoin node, cuma research ini adalah apa namanya, research ini adalah metode browser desentralisasi yang pertama seperti itu. Kenapa browser itu bisa desentralisasi? Ada yang tahu di sini? Atau di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu browser dan apa fungsinya, gimana cara kerjanya browser? Saya sendiri nggak dalam tahunya, saya tahunya umum aja. Yang tahu silakan. itu artinya kembali ke zaman sebelum internet awal-awal, sebelum ada browser itu gimana kehidupan internet? Gimana kita? Masih apa namanya? Kalau yang ini, kalau sebelum ada browser itu kalian harus menghafalkan halaman itu satu persatu. Gitu kan? Sekarang kalian mau cari halaman web itu kan lewat browser ya. Kalian ke Google nyari informasi terus masuk ke halaman web gitu kan. Kalau sebelum browser itu gimana cara kalian mencari? Nggak ada kan? Jadi saat itu diciptakan teknologi namanya browser. Browser itu nanti crawling atau merangkak dia spider gitu kan. Di apa namanya, di internetnya itu dia pun mengumpulin semua halaman web itu, terus dengan algoritmanya masing-masing browser itu, dia masing-masing search engine. Ini search engine ya, sorry saya browser ya, saya search engine nya. Jadi search ini browser dan search engine. Ini bukan browser, search engine maksud saya. Ini search engine. Terus apa namanya, dia tuh yaitu apa namanya, search engine semua tahu ya, jadi saya salah. Jadi dia mengumpulkan itu, masing-masing search engine punya algoritmanya masing-masing itu. Terus berdasarkan kata kunci yang kita cari, dia tuh mengurutkan halaman web yang mana yang relevan, gitu kan? Tapi untuk misalnya Google, Yahoo, Bing itu kan punya perusahaan. Google miliknya Google, Yahoo punya yang siapa sekarang? Nggak tahu ya, saya lupa itu. Kalau Bing, MSN punya MSN, Bing itu punyanya Microsoft dan lain-lain. Artinya halaman pencarian itu mereka yang punya kekuasaan di sana. Kalau misalnya halaman webnya kalian mau di blacklist, ya udah di blacklist dari Google, tidak akan bisa ketemu di Google. Terus untuk yang research ini, mereka bikin sebuah apa namanya, search engine yang terdesentralisasi, di mana misalnya algoritma kunci-kuncinya itu ya kesepakatan dari bersama dari masing-masing node. Jadi apa namanya, jadi kalau misalnya Google itu servernya satu, maksudnya walaupun banyak tapi pemiliknya satu, Google ya. Kalau research itu node-nya itu banyak, jadi bersama. Kalau kalian ingin mencoba silakan aja. Kalau zaman dulu kan masih dalam bentuk Python atau apa, sekarang sudah dalam bentuk kontainer, dokternya sudah ada gitu. Mau jadi apa namanya, validator, running node itu kalian dibayar pakai free di sana. Ini contohnya apa namanya, launch node gitu ya.
ya ikutin aja teknis-teknisnya itu. Kalau ini yang gampang, pertama tuh kalian cuma butuh server, itu ya tinggal install aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah pakai Docker, apalagi Kubernetes atau kontainer yang lain itu tinggal running aja, terus sudah jadi running node-nya. Cuma ya yang dipakai itu ya komputer kalian, resource-nya. Kalau enggak ya sebagai pengguna aja, cari pakai aja preset untuk mencari-cari, misalnya mencari Bitcoin. Searching aja, tapi kalian login dulu, register sebagai banyak kalian gunakan itu ya dibayar, tapi tidak sebanding dengan dibayar menggunakan apa namanya kalian menjalankan node. Contohnya itu kalau kalian menjalankan node sebuah apa namanya sebuah server untuk ini, itu sama dengan mungkin ratusan hari lebih lah kalian browsing. Ya, ini sama-sama Itu berarti ada fee atau apa? nggak ada. Setahu saya nggak ada ya. Karena masing-masing node itu, masing-masing project itu beda. Kalau yang ini, yang saya lihat nggak ada, cuma running aja, paling costnya itu di straight server internet yang gitu. Oke, sekian untuk browser sama terjadi. Nanti mau tanya dulu. Yang lain itu selanjutnya ada sosial media, sudah mulai banyak, makin banyak. Ini yang dulu ya, zaman 2020. Yang pertama tuh ada Torum. Torum itu pertama kali saya ke sana tuh benar-benar duplikat dari nah ini kan ada berubah ya. Jadi saya cari Torum. Torum.com. Kalau enggak mungkin sudah ini ya, sudah apa namanya di website ya. Atau mungkin sudah berubah ya. Kalau nak kan namanya Play Store-nya itu mungkin masih ada ya dalam bentuk mobile-nya. Atau jangan-jangan dia mau transisi ke yang lain. Tapi kalau dengan zamannya pas itu, ini Torum ini benar-benar duplikat dari Facebook pas itu, saya cek ya dari interface-nya. Tapi dengan apa namanya, dengan tambahan ada misi-misinya ya. Jadi kalau setiap kali kalian login, kalian dapat 1 koin. Setiap kali kalian nge-like sebuah post 5 kali, itu dapat koin. Terus kalau kalian bikin 1 post, dapat 1 koin. Di post dapat koin dan sebagainya seperti itu. Jadi ini salah satu yang gampang. Terus yang kedua ada yang Minds. Kalau yang tadi itu benar-benar berbasis untuk apa namanya misi atau misalnya gamifikasi. Kalau ini yang Minds ini benar-benar untuk kebebasan berekspresi. Jadi zaman dulu itu, zaman 2021 kan banyak itu Twitter apa namanya banyak yang memang banyak sih kan apa namanya berita kebencian, hoax dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang itu berlebihan juga, ada berita yang benar tapi itu ditutup-tutupin. Jadi pas itu karena protes tentang Facebook, Instagram itu apa namanya Twitter, Instagram keluarlah Minds itu. Terus ada lagi keluar yang banyak-banyak lainnya, itu saya lupa namanya. Tapi Minds ini salah satu yang pertama itu. Jadi di sini bebas untuk berekspresi seperti itu sih. Terus keluar apa namanya koin mereka pakai namanya Mind itu. Cuma Mind-nya ini benar-benar kalian hanya bisa dapatkan kalau misalnya ada yang mendonasi ke postnya kalian. Jadi full itu apa namanya donasi, nggak bisa kayak cari misi-misi dan sebagainya. Benar-benar kalau ada yang suka baru kalian dapat, kalau enggak ya kosong. Ini
ini Juhaid sudah mati. Pas itu apa namanya, mereka bikin sampai apa namanya 3 dimensi dia, jadi kayak bikin apa namanya push itu dibentukkan dalam bentuk planet ya. Jadi kalian menjelajah planet ini pushnya seperti itu, tapi tetap sih core-nya itu kan push yang menarik itu. Kalau tetap aja semua itu membosankan ya mati ininya. Terus ini ada voice, ini nggak tahu sih apakah sudah bisa login atau tidak, tapi saya sebagai warga Indonesia tuh belum dibuka di Indo gitu. Yang mana itu nggak tahu sekarang ini punyanya iOS atau mana lupa sih. Tapi ada yang mau ditanyakan dulu. Sosial media mungkin masih banyak yang lain, tapi segini zaman 2020. Kalau tidak kita lanjut. Ini yang saya sampaikan ke Eka pas itu kan ada Steam Mighty, Hypelock sama Web. Yang pertama itu selain apa namanya, selain kita menggunakan, mungkin kita sebagai pembuat konten itu ini salah satu yang paling mudah untuk mulai itu. Tapi kalau apakah menguntungkan atau tidak itu tergantung dari kontennya kalian masing-masing gitu ya namanya. Jadi di sini ada estimasi sama bulat gitu. Ini 3 ini yang pertama karena itu benar-benar full berbasis apa namanya, full berbasis blockchain gitu. Jadi untuk saya nggak tahu sih apakah pushnya itu disimpan dalam blockchain itu atau apanya, itu saya belum menjelajahi. Tapi mereka punya blockchainnya sendiri-sendiri. Kalau jangan nggak tahu sih sekarang, tapi zaman saya pas itu makin banyak yang upload apa namanya kontennya kalian, termasuk komennya itu semakin banyak kalian mendapatkan duitnya. Terus ada juga tombol dislike itu untuk memberi penalti kepada misalnya konten-konten yang tidak sesuai. Tapi yang tidak sesuai itu biasanya yang spam itu yang apa namanya penalti. Yang spam itu ya begitulah, kita menulis konten demi untuk uang saja dan apa namanya, bagaimanapun itu caranya seperti itu, tanpa sedikit pun memikirkan tentang apa namanya audience. Itu yang kategori spam. Tapi kalau misalnya kontennya itu kontroversial gitu, terus apa namanya kontennya itu misalnya kontroversial, terus misalnya benar-benar pokoknya bukan spam tapi benar-benar itu kontroversial atau yang lain-lain itu ya, itu biasanya tidak masalah. Tapi biasanya komennya itu ya macam-macam gitu, ada yang suka ada yang tidak. Tapi kayak gitu tetap biasanya rewardnya itu tinggi karena yang penting bukan spam gitu. Terus dulu ada tren mati juga, yang sampai sekarang yang paling gampang itu ada publish X. Ini yang paling gampang. Jadi saya sendiri apa ya bisa lihat di sini saya seperti ini yang paling gampang ya. Kalau kalian mungkin di sini ada, cuma kontennya itu variatif ya, kadang-kadang menarik kontennya, kadang-kadang enggak, karena yang bikin konten itu ya kita semua. Kalau misalnya yang terkenal itu biasanya mereka bikin konten itu di Medium atau di tempat lain gitu. lebih apa namanya, lebih sudah lebih profesional. Cuma kalau kita bikin konten di Medium itu yang kita kecil-kecil, kita biasanya nggak kebagian itu, karena di sana itu apa namanya hanya yang top saja kayak YouTube itu, hanya konten kreator yang top saja yang mendapatkan penghasilan. Di luar itu no, bukan sedikit tapi no. Tapi kalau untuk publish rating mana? Oh, kalau tadi itu kan kayak ini Pak, berarti dia nggak ada ini Pak ya. Kalau di video itu sekarang kan ada kayak members gitu Pak. Jadi kalau members dulu bisa dapat uang
register aja. Terus murni sih berdasarkan donasi, tapi di publish OS itu mereka tuh berarti apa namanya, berartinya itu developernya menyediakan koin untuk didonasi, bukan dari dompet kita yang jual. Jadi contohnya ini, jadi cuma kita aja yang menentukan itu, intinya mereka cuma sediakan, kita yang menentukan mau dikasih apa. Contohnya misalnya apa yang mungkin saja. Ini mungkin ada yang menulis tentang tarif. Jadi ini apa namanya, mungkin sekian itu ya, misalnya di like atau tidak gitu. Terus di sini kita tentukan donasinya. Itu kan ada barnya. Apakah mau dikasih 90% untuk kita, 10% untuk mereka, atau 100% dikasih ke mereka. Contohnya misalnya 50-50 ya, kasih tip. Tapi karena mereka yang menyediakan ya pasti jumlah tipnya itu kecil ya, kecil banget, mungkin sekian, mungkin 1000 perak atau 100 perak itu sekali tip gitu. Karena misalnya nggak tip itu 50-50, tapi koinnya itu berubah-ubah tergantung dari mereka. Ini kalau koinnya dipakai itu optimismnya, jumlahnya itu ini dia saya kasih 0,026, di sini saya dapat 0,0026. Coba kita cek, misalnya di preset optimism. Ini keras. Oh ya, berarti emang disuruh langsung lah ke pendikbud ya. Harganya 0,06, kalau dirupiahkan ini coba ya nanti ke ini ya, ini rupiah. Oke, tadi berapa tadi? 0,0026 ya, 28 perak ya sekali kita ngetik. Itu pun per hari maksimal mungkin 10 kali kita ngetik. Tapi daripada tidak ada sama sekali, kan ada itu sudah plus gitu ya. Jadi di sini itu apa namanya, di sini itu kalian sekarang mungkin tiap hari itu cari-cari baca-baca artikel sambil baca itu ngetik gitu, lumayan lah apa namanya, kalian apa namanya berinteraksi di sini dapat juga beberapa. Kalau yang kalian sebagai content creator ya tergantung apakah ramai atau tidak. Tapi kalau misalnya punya saya tuh itu saya sudah seumur hidup berapa kali ya, seumur hidup saya paling sudah dapat $200 lah. Ini ada yang hilang ini ada yang hilang ini apa namanya, tapi seumur hidup ya segitulah. Ini contohnya misalnya konten-konten yang saya ada di sini itu, ini terakhir saya tulis ini 2021 ya terakhir ya, karena 2022 itu saya sudah didorong untuk jadi dosen, itu sudah sibuk lagi, nggak sempat lagi dosen ini. Tapi kalau misalnya saya sudah menjabat atau di mana itu sudah jadi dosen bebas itu kan kita saya bayar dari sini lagi. Tapi ini contohnya Jopus. Nah, jadi bukan Jopus, Joblox. Mana ya? Masalahnya sudah dibagi-bagi ya, coba aja ini ya. Ini contohnya dapat $20 itu, tapi kadang-kadang ini kalau saya dapat di atas $20 itu lebih sering itu adalah apa namanya, kompetisi atau bukan kompetisi ya, apa namanya, lomba. Biasanya di atas itu muncul advertisement atau di sini nanti apa namanya ada lomba menulis. Contohnya ini misalnya adalah Tektum Sabunut itu
Misalkan tulis tentang Husnul, yang juara 1 dapat $100, itu juara 2 50, sisanya mungkin 20. Kalau yang lain-lain biasanya saya dapat $1 itu. Ini dalam ini terakhir saya tulis 2022 ya, jadi sampai 2022 itu saya masih sudah jarang menulis. Tapi pas saya di dosen itu saya sering buka-buka apakah masih ada lomba atau tidak. Paling saya cuma lombanya itu saya tulis. Yang penting kontennya kalian itu original, terus original, terus ada sedikit bobotnya gitu, bikin basic apa $5 ya paling kalian dapat. Kalau lomba ya. Terus ini untuk yang lain-lain ya, ini semua lomba. Kalau yang lain-lain ada yang dapat itu 0,01, 0,12, intinya di bawah $1. Ini zaman-zaman kalau pas zaman saya per hari saya nulis itu bikin konten ya bisa aja sini $1 sehari. Tapi ada misalnya konten-konten yang banyak menarik perhatian pada zaman itu ya katakan misalnya $2, $3 per konten. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Terus lanjut untuk alternatif YouTube itu sudah ada. LBRYT masih ada sih audisi, cuma developernya sudah kena kasus sebelum Trump, soalnya kan tetap sebelum Trump itu, dan kebanyakan down sih. Tapi platformnya masih ada. Coba dicek ya. Audisi, masih audisi ya. Cuma saya nggak tahu proses bisnisnya dia seperti apa sekarang itu. Ini masih ada sih. Support, like, post. Kalau zaman dulu sama kayak sebelumnya itu, ada nonton video dapat koin, like video dapat koin, nonton sampai habis itu dapat banyak. Kalau kalian posting ya sama seperti konten. Tapi pas zaman itu kelebihan dari ini saya bukan disiplinnya yang saya sukai. Di sini LBRY zaman dulu itu mereka itu menolak namanya sensor di YouTube. Jadi di YouTube itu ada pokoknya banyak yang konten-konten secara tidak, menurut mereka itu masih tidak layak untuk ditutup gitu ya, karena politik dan sebagainya, bukan masalah hoax atau masalah spam dan sebagainya. Jadi mereka itu melawan itu, dan itu salah satu fiturnya itu saya punya konten YouTube gitu kan. Ternyata mereka tuh bisa langsung mensinkron video-video saya di YouTube, langsung dibawa ke sana tanpa saya harus upload ulang satu persatu, langsung sinkron. Jadi setiap kali saya upload di YouTube, sinkron ke sini, upload ke YouTube lagi sinkron. Tujuannya kalau YouTube-nya itu ditutup, itu kontennya masih terbackup di sini. Itu sih zaman dulu tujuannya. Pas itu saya 2 kali pernah ditutup akun YouTube saya. Yang pertama itu karena yang kedua-duanya itu karena bot gitu. Karena AI, mereka mengira kontennya saya saya apply itu jadi bukan lagi. Zaman 2020-an itu kan AI-nya masih kurang bagus fiturnya. Siapa saja bisa kena itu, tapi tinggal apply aja ya sudah ada buka lagi. Ya AI-nya sih yang salah. Terus ada YouTube ini udah mati. YouTube masih hidup. Ya, YouTube ini masih hidup. Tapi saya belum lupa atau nggak tahu untuk proses bisnisnya itu gimana itu. Cuma di sini nggak tahu sekarang gimana. Cuma kalau zaman dulu itu hati-hati karena di
di zaman dulu itu kontennya tuh diupload di IPFS. Kalian tahu IPFS? Ada yang tahu IPFS di sini? Interplanetary File System. Intinya itu peer-to-peer ya. Sebelumnya itu ada protokol Korean, terus ada IPFS, terus ada yang lain-lain itu. Intinya mereka zaman pas zaman itu mau bikin konten video terdesentralisasi gitu. Jadi uploadnya itu di IPFS. Intinya itu di IPFS di komputernya kalian. Jadi bukan di server yang mereka ada. Jadi pas itu saya banyak beberapa untuk belum banyak di upload video itu. Terus ternyata saya ganti laptop itu, laptop saya tiba-tiba semuanya video saya tiba-tiba semuanya tidak bisa diakses itu. Ternyata mereka langsung ngambilnya peer to peer, langsung dari laptop saya mereka ngambil kontennya. Jadi benar sih terdesentralisasi. Tapi kalau IPFS itu jadi bukan cuma laptop saya, kalau ada yang tertarik itu dia yang lain itu bisa jadi note kayak research itu lah. Jadi kalau konten-konten yang menarik itu biasanya disimpan. Kalau yang tidak ya satu aja gitu. Jadi laptopnya kalian sendiri. Selain itu game itu ini zaman dulu ya, sekarang udah banyak sekali game. Yang pertama muncul itu di Decentraland, tapi sekarang si Decentraland itu mahal. Itu kayak apa namanya, kayak Minecraft tapi nah sih beli bikin apa namanya di sana tuh bikin yang metaverse lah. Sebelum metaverse itu ini yang pertama ya. Belum ada kata metaverse pada saat itu. Ada kata metaverse baru si maksud baru si Facebook aja yang kata metaverse. Sebelum itu yang di Decentraland yang lain-lain sudah banyak itu seperti ini. Nah, jadi beli apa namanya dunia virtual di sana. Terus ini apakah masih jalan atau tidak saya nggak tahu. Ini ada roller coin, masih ternyata. Silakan boleh dicoba. Jadi roller coin ini itu adalah game-game klasik itu, silakan kalian main itu. Terus kalian mendapatkan koin itu intinya. Misalnya ada apa namanya pesawat kepresidenan apa itu seperti roket itu. Nah itu untuk permainan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya akan tambahkan game-game itu di akhir ini ya, setelah ini ya. Ini untuk yang besar-besar ya. Terus lanjut menghasilkan mata uang kripto, pekerjaan umum ini sampai sekarang masih ada 20 Live. Ada bernama 20 Live? Belum. 20 Live ini benar-benar serius. Ada anak mau sampingan atau serius. Tapi kalau yang di atas itu kan 50-50. Kalian di atas itu kan cuma main berapa untuk bukan. Yang sebelumnya saya sampaikan untuk sebagai kecuali bikin konten itu ya, jadi konten kreator, untuk sebagai penghasilan utama untuk apa namanya, untuk kehidupan kalian masing-masing itu tidak cukup. Misalnya kalian itu ini browser, terus tadi itu mencoba beberapa aplikasi sosial media dan sebagainya, itu biasanya itu rata-rata tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Tapi untuk sebagai pembuat konten, terus Quantify ini itu kalau misalnya yang menganggur itu untuk apa namanya, untuk last resortnya itu atau untuk itu dah untuk desperate-nya itu ya, untuk desperate itu mereka kesini. Jadi kalau kalian ini benar-benar capek kalau di sini, tapi cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi selain login harian, selain misi-misi, terus selain misalnya referral itu, di sini itu apa namanya? Di sini itu ada berbagai macam tugas.
mulai dengan menjawab survei. Ya, kalau syukur-syukur misalnya kalau menjawab misalnya 10 atau 20 soal itu dapat poin 1. Ada misalnya yang bayarannya itu mahal, misalnya satu survei kalian dapat misalnya Rp20.000 atau Rp30.000. Tapi itu biasanya kalian menjawab 50 sampai 100 soal. Visioner kayak gitu. Terus ada resikonya lagi kalau misalnya seandainya gagal di tengah jalan, atau kadang-kadang nyangkut di aplikasi gitu. Sudah banyak lama-lama kita menonton waktu. Jadi terus yang lain itu selain menjawab survei, yang utama yang kedua itu adalah melihat iklan. Iklannya itu misalnya 10 detik, 30 detik, paling lama kalian 1 menit. Itu setelah selesai nonton itu dapat kalian poin di sini, atau poinnya mereka. Selain itu ada mencoba aplikasi gitu, dimutar biar mendeteksi dia. Terus apalagi kalau misalnya game itu terintegrasi dalam sini, misalnya kalian download game, silahkan main sampai level 15 contohnya gitu, atau level 20. Setelah levelnya naik ke situ, nanti langsung terdeteksi, langsung dapat poinnya. Dan mungkin ada banyak yang lain. Kenapa di sini saya masukkan ke dalam mata uang kripto? Karena di sini kalian bisa withdraw dalam bentuk Bitcoin. Jadi penghasilan yang saya dapat itu bisa di withdraw dalam bentuk Bitcoin atau mungkin sudah nambah nantinya. Kalau saya login masih bisa nggak ya? Ini kalau kita cek, ini masih koin saya di sebelah. Zaman dulu masih ini, aktivitasnya seperti saya jelaskan. Coba kita lihat withdrawnya. Sekarang sudah tambah, kalian bisa withdraw dalam bentuk Bitcoin, Dogecoin, Dash, MLTC. Ya, tinggal kalian. Jadi di sini salah satu tempat kalian bisa dapat koin kalau kalian kerja gitu. Coba saya cari dalam bentuk OTC berapa ya? Minimum 30.000 koin. Oh, saya ada di sana. Saya dapatnya 77. Yang perlu hati-hati itu adalah judinya di sini ya. Di sini ada judi juga ya. Mungkin kalian itu bisa coba 1 bulan bisa dapat, misalnya 1 minggu udah dapat $10 lebih gitu. Terus kalian di sini pakai fitur judinya gitu. Plus minus sih bisa kalian lipat ganda, misalnya jadi 2 kali 3 kali gitu, bisa plus juga. Ada lagi yang mau ditanyakan ini? Ini pekerjaan umum. Tapi kalau kalian lihat memang seperti itu berkembang JobStreet, View dan JobStreet sama apa yang lainnya dia. Itu pasti ada kok yang menawarkan dibayar dengan Bitcoin dan sebagainya, itu ada. Ini kalau misalnya monetisasi pribadi, contoh yang selain AdSense itu ada yang selain itu berbasis kripto. Tapi saya AdSense sudah diterima sih, tapi rata-rata sedikit pendapatannya pakai AdSense. Terus pas di zaman itu ada YouTube Airtime itu, jadi yang masuk ke sini dapat koin itu gitu. Tapi udah mati. Terus yang terakhir itu adalah JavaScript Maker. Jadi di sini salah satu bisa jadi satu penghasilan. Yang penting itu kalian deklarasi kalau di nama kalian itu paling minimal. Paling minimal itu deklarasi. Paling yang kedua itu selalu kasih opsi bahwa tidak bersedia untuk mining. Itu minimal.
kalau apa namanya, kalau tidak melakukan kedua minimal itu ya dia anggap itu malware. Pas aman itu ya banyak sih apa namanya misalnya yang dipakai itu 100% ya, kalian itu coba apa masuk ke halaman saya atau apa itu dari, atau misalnya halaman lain itu setting itu misalnya 100% JavaScript miningnya itu pun pasti laptop kalian panas kalau laptop zaman dulu ya, karena kalian itu mining untuk saya itu sih. Cuma kalau di sini ini apa namanya untuk grade sama adblock itu sudah otomatis dia apa namanya di lock dulu, kecuali kalian mau buka baru mining. Sudah seperti itu. Jadi ini salah satu alternatif untuk apa namanya untuk mendapatkan penghasilan. Ini ada nama lagi ya, Little Cash, tapi masih ada teman ya. Saya masih deh. Oke, ini masih, ini langsung dibayar dengan Bitcoin Cash, tetapi kayaknya insentifnya mereka itu sudah selesai, jadi full dalam bentuk donasi. Bedanya itu dompet Bitcoin Cash itu langsung terintegrasi ke Little Cash-nya ini. Jadi apa namanya kalau punya Bitcoin Cash ya, suka dengan satu konten langsung bisa nyumbang dengan satu tombol. Ini ada di live itu zaman dulu itu apa namanya versi kriptonya Twitch itu ya untuk streaming. Nah ini di cheat. Jadi kalau tadi ada Minds itu ada Eldorado, Bitcheat ini yang zaman itu paling apa namanya paling liberal atau paling bebas atau paling liar itu lah istilahnya. Jadi Bitcheat itu benar-benar mengignore atau mengabaikan semua peringatan dari semua pemerintah dari seluruh dunia. Pokoknya mereka benar-benar strict, semua konten itu harus bebas, tidak boleh diblokir. Makanya isinya itu bisa macam-macam isinya kalau kalian coba di sini. Ini yang seperti itu, referral atau tautan itu Crypto Tech Browser itu yang paling canggih. Kalau yang lain-lain itu ya biasanya ada seperti biasa gitu. Jadi kalau ingin mencoba ya silakan. Jadi beginilah salah satu cara untuk mendapatkan gratis. Yang kedua itu adalah Faucet. Ada yang menyediakan Faucet untuk koin beneran. Terus untuk Faucet itu kan apa namanya artinya itu kan buka tutup keran gitu ya. Ada yang untuk cashnya itu pasti dibuka semuanya untuk kalian yang dapat. Tapi untuk yang kayak gini ini ada yang menyediakan Faucet, itu mereka dapatnya dari iklan dan sebagainya itu untuk untungan, tapi biasanya itu lama, nggak obat lah. Kalian apa namanya login setiap 1 jam itu misalnya ya dapatnya cuma sedikit. Itu cuma misalnya suka-suka aja atau pengen nyoba-nyoba. Saya untungnya cuma satu aja, pas itu ada Faucet bagi koin itu. Saya kumpulin sampai apa namanya sampai banyak itu. Terus pas beberapa hari sebelum dia tutup saya withdraw, dan Dogecoin itu naik gitu sih. Tapi naiknya nggak banyak amat sih, cuma naik jadi $10 dari $1. Saya dapatnya $1 dan dapatnya jadinya $10. Ini berapa Faucet. Terus ada satu yang lupa saya cantum, ada banyak yang belum saya cantumkan, itu nanti di website saya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau tadi Ya. Koin Fly itu di sistemnya sama airdrop atau beda? Enggak, bukan airdrop ya. Dia itu kerja. Oh berarti benar-benar dia ngerjain sih gitu ya? Dia ngerjain tugas gitu. Karena waktunya sedikit, jadi tesnya tuh kalian nanti pasti perlu kalau mau coding ya. Jadi bisa diundur. Jadi untuk sementara website saya kan sudah tahu semuanya. Silakan ke home. Ini materi tambahan dari yang tadi. Di sini ada cryptocurrency dashboard. Yang pertama ini sudah ada ini. Ini sudah saya tambah beberapa informasi yang lain. Kalau selain Pendiku sama selain Market itu sudah banyak yang lain, mulai dari ini apa namanya, mulai dari yang umum-umum sampai yang benar-benar dalam. Mungkin yang perlu saya highlight ke kalian itu kalau kalian sebagai developer itu coba cek Dev Radar yang paling kanan ya, soal Dev Radar. Karena di sini cuma satu atau dua, ini ada berapa lagi 2 atau 3 itu cuma ini aja yang mengumpulkan jenis-jenis project gitu ya, project berbasis decentralized finance atau DeFi. Jadi di sini coba misalnya ini ada berapa jenis project gitu. Jadi misalnya ide-ide kalian itu sebenarnya sudah banyak yang orang-orang yang mengerjakan di sana. Cuma kan mereka langsung terjun ke publik. Ini yang untuk langsung coba lihat ke ranking langsung ke global atau coba jelajahi gitu. Di sini sudah kita berbagai macam berbagai macam kategori, ada DeFi, ada game, ada DeFi, ada gambling, exchange, verticals, marketplace. Kalian mau bikin marketplace NFT itu sudah banyak yang bikin di sini. Sosial media juga sudah banyak itu, termasuk juga bisa di filter. Chainnya itu sudah banyak banget selain Ethereum. Jadi sudah banyak yang tercatat di sini. Jadi kalau sebagai developer kalian misalnya mencari ide, ingin bangun apa di sini bisa. Kalau dan akan di sini bisa mencari banyak ide. Contohnya misalnya di sini ada di email network itu, ada yang ingin mengintegrasikan email dengan blockchain itu sudah ada di sini. Di sini ada open chat juga dari internet komputer IT dan macam-macamnya di sini ya. Mungkin banyak yang saya tidak tahu. Jadi kalau game itu sudah banyak gitu, banyak banget. Tapi untuk game yang berkualitas itu yang kurang di sini, yang benar-benar adiktif kayak di Play Store ataupun di Steam ataupun yang di konsol itu yang masih kurang gitu. Di sini banyakkan sekedar bikin game itu coba-coba terus integrasikan itu jadi seperti itu. Ini ada Harvest Moon tapi saya belum pernah nyoba. Tapi karena kalian di akademik gitu, kalau misalnya ada beberapa ide yang kalian mau ambil di sini boleh diambil. Karena di sisi secara umum itu belum banyak dipublis. Kalau kalian mau angkat sebagai TA itu masih boleh. Yang penting kalian rancang bangun sendiri dari awal. Contohnya kayak e-voting atau apa itu sudah banyak banget yang bikin e-voting. Cuma ya semuanya itu ya masih seperti ini. Terus di sini ada yang sebagai trader atau yang sudah terjun sampai dalam trading atau gimana? Ya kalau misalnya sudah sampai dalam itu di sini ada game terminal, ada next screener,
bisa dicari di sini. Kalau misalnya kalian cari di Lugax atau apa itu biasanya sudah terkenal semua. Paling apa naik turunnya itu ya segitu-segitu aja sih. Tapi untungnya lumayan lebih besar lah daripada pasar saham dan lainnya. Cuma kalau kalian benar-benar cari yang benar-benar yang meledak itu poinnya, contohnya zaman dulu itu Shiba itu dia tuh dari 10.000 dolar terus jadi 1 miliar dolar itu ada. Hanya saja itu keberhasilannya, tingkat keberhasilan itu yaitu kurang dari 10% lah, kadang-kadang 1%. Saking banyak banget poin yang ada di sini itu ya seperti itu, susah untuk mencari. Nanti untuk masalah testnet ini saya taruh di paling bawah ya. Ini ada testnet di bawah. Di sini sosial media, terus ada centralized exchange itu. Kayaknya apa namanya habis ini ya, apa namanya? Ini ya, baterainya. Terus di bawah di game Telegram itu sekarang sudah banyak, itu kalau kalian lihat di sana. Di sini ada yang game Telegram. Pas di hari pertama atau minggu pertama atau minggu kedua itu semua sudah nyoba download wallet Telegram. Sudah. Nah, sudah. Nanti di halaman saya tuh ada apa namanya? Ada namanya ton.app atau tapps.center itu. Coba apa namanya sebelum kita tutup itu silakan boleh ke websitenya saya atau boleh langsung di browsernya ketik ton.app. Cuma masalahnya kalau kalian pakai Telkomsel atau Excel itu apa namanya diblok sama Indonesia karena banyak perjudian di sana. Tapi kalau kalian pakai WiFi atau pakai VPN misalnya, ada di sini sudah pakai apa namanya itu Word atau 1111 itu bisa dipakai. Coba sekarang beberapa orang atau semua coba saya buka ton.app. Ini bisa ya namanya? Bagus. Bagus ya. Di sini bagus bisa, di sana banyak. Termasuk di sana itu cari proses untuk tesnya sesuai di sana ya. Ya betul sudah. Di situ kalian banyak bisa kalian coba klik aja, tidak perlu kalian suruh macam-macam, cukup kalian punya Telegram, bisa kalian langsung coba. Atau kalau misalnya berupa game rekomendasi saya belum aku itu di website saya itu sudah saya kasih link. Kalau ini khusus yang untuk tom ya, khusus untuk yang di blockchain ya. Kalau yang Telegram yang umum campur blockchain dan blockchain itu di Telegram App Center atau TF Center ya. Itu boleh silahkan coba semuanya. Itu yang saya mungkin kita coba beberapa hari lagi itu atau dua minggu lagi, atau kalian tanamkan dari sekarang. Kalau kalian mau jadi developer mungkin kalian cari konsep di sana atau cari apa namanya tesnya karena bisa kalian dapat poin tesnya untuk coding atau apa. Boleh? Oh ya, yang setelah coba aja yang mana? Ada yang mungkin ada yang masih ada yang bisa atau semuanya mungkin bisa tuh. Tapi syaratnya itu ya kalian harus punya walletnya harus diaktifin dulu di Telegram. Jadi sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan?
logonya itu. Oke, ini saran saya aja, coba cari di web itu, coba cari story protocol. Kan di apa namanya di halaman itu. Tuh. Baca dulu. Ini coba. Ya ini dah. Coba back. Coba back. Bawah. Oh ya benar ya. Bawah. Bawahnya ini. Ya ini dah. Ya. Coba ke bawah ada maksudnya. Coba turun. Oh ya tadi dah benar. Soalnya itu saya baru dengar itu mereka bikin satu chain khusus untuk intellectual property. Siapa tahu lebih cocok bangunnya di sini kalau jadi yang kalau saya. Apalagi kalau misalnya jadi ngambil modelnya itu, kalau pakai story protocol itu kayaknya hampir pasti diterima kayak gitu sih. Kalau jadi sih diterima juga sih. Cuma kan mulai tahun lalu itu baru ada topik chain itu ya. Jadi dosen-dosen di sini sudah mulai tahu namanya Ethereum gitu. Tapi kalau ada yang nambah yang lain itu kan lebih baru lagi itu mereka nggak tahu. Itu jadi peluang gitu. Ya misalnya kita tuh kayak misalnya untuk apa namanya kita sederhana itu kalau pakai Steam IT sama Hive itu belum ada dosen yang tahu. Jadi itu peluang menurut saya gitu pada pakai Ethereum. Kalau Ethereum sudah mulai tahu mereka. Saya juga coba di live juga. Nah, Itu saya coba di video juga. Kalau apa yang ada di HP juga. nah kita ya. Jadi saya kemarin Ini boleh kalau misalnya jadi bagus ya. Ya bisa kita lihat bareng-bareng. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih ya sudah